Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair. Fursyatan syaidah bimuqbalatikum marutan saniyah. Insyaallah pagi menjelang siang ini saya akan menemani kalian di penghujung tahun pelajaran. Barangkali minggu ini pun berada pada minggu terakhir atau pekan terakhir kalian mengikuti proses pembelajaran. Insyaallah pada hari ini saya akan lebih memfokuskan kalian dalam mempersiapkan apa yang harus ada dalam diri kita ketika menghadapi fase akhir dari setiap proses pendidikan, yaitu ujian. Ada dua ujian sejatinya yang akan selalu kita hadapi, ujian kehidupan dan ujian pendidikan. Bedanya adalah ujian kehidupan kita tidak memiliki buku khusus yang akan bisa kita pelajari sehingga bisa jadi hasilnya tidak mulus. Tapi berbeda dengan proses pembelajaran yang sejatinya buku sudah kita terima, proses pembelajaran sudah kita terima, sehingga soal-soal yang kemungkinan kita akan terima bisa jadi sesuatu yang sudah ada dalam pikiran kita dan kita pahami, sehingga hasilnya bisa menjadi lebih prima. Nah, dalam menghadapi kondisi itu, ada hal yang sejatinya pasti akan mengganjal atau menghalangi proses perjalanan kehidupan kita, khususnya dalam menghadapi ujian ini. Apa itu? Ya, ada satu musuh besar yang ada dalam diri kita, namun seringkali kita tidak sadar. Apa itu? Ada yang bisa jawab? Ya, musuh terbesar kita adalah tidak fokus. Apa? Ya, tidak fokus. Seorang filsuf barat pernah berkata bahwa jika seseorang memiliki tujuan, maka dia akan pasti mendapatkan kesuksesan, sekalipun berada di jalan yang tidak mulus. Namun, buat orang yang tidak memiliki tujuan, sekalipun berada di jalan yang mulus, belum tentu dia akan mendapatkan kesuksesan. Atau seorang pendekar yang terkenal, yaitu Bruce Lee, juga pernah berkata bahwa saya lebih takut melihat orang yang latihan satu jurus namun dengan 1000 tendangan. Berbeda dengan orang yang mempelajari 1000 tendangan namun dilakukan hanya dalam satu kali saja. Dalam arti bahwa jika kita hari ini mempersiapkan dalam jangka waktu yang terbatas, maka mungkin kita akan kalah secara waktu oleh orang-orang yang sudah melampaui fase persiapan ini jauh-jauh hari sebelumnya. Orang yang mempersiapkan hanya 1 hari akan kalah dengan orang yang mempersiapkan dengan 1 minggu. Orang yang 1 minggu akan kalah dengan orang yang mempersiapkan dengan 1 bulan. Dan orang yang mempersiapkan 1 bulan mungkin akan kalah dengan orang yang mempersiapkan 1 tahun. Jadi, jika hari ini masih ada kesempatan, maka lakukanlah kesempatan ini menjadi kesempatan terbaik agar kalian mendongkrak sesuatu yang akan kalian capai di masa yang akan datang. Ini menjadi salah satu bukti bahwa kekuatan yang harus muncul dalam diri kita adalah fokus. Sama seperti ketika kita mencoba mensimulasikan bahwa bisakah kalian mempertahankan air ini jika kondisi air ini penuh adanya. Kemudian kalian jalan selama 1 jam agar air ini bertahan dan tidak tumpah. Kira-kira bisa? Mungkin jika volumenya seperti ini kita bisa. Berapapun jaraknya, mungkin kita akan bisa mempertahankan air ini tidak tumpah. Namun bagaimana jika kondisi airnya penuh sampai batas penghujungnya atau di permukaan? Maka hanya orang-orang yang fokus sajalah yang bisa mempertahankan air itu tidak tumpah. Jika kondisi air mulai bergoyang lebih kencang, maka dia akan mempertahankan diri dulu, bersabar dulu, tenang dulu, fokus dulu, agar jiwa dan raganya bisa menyelamatkan air ini agar tidak tumpah. Sama dengan kehidupan kita saat ini. Jika kalian hari ini mulai fokus dengan target kalian, dengan jurusan kalian, dengan kampus yang akan kalian masuki, barangkali hal yang termudah adalah kalian akan dengan sangat terbuka lebar bisa memasuki gerbang kampus tersebut, di jurusan tersebut, dan skill yang akan kalian dapatkan. Namun jika hari ini kalian masih bingung atau masih belum yakin dengan jurusan yang kalian ambil, kadang A, kadang B, kadang C, kadang D, ketika melihat orang punya pilihan lain, kemudian ingin juga, kemudian membayangkan seolah-olah saya bisa. Kemudian ketika ada pilihan yang lain, kemudian kita juga terbawa kembali pada jurusan yang berbeda, membayangkan seolah-olah bisa, dan pada akhirnya kita akan kebingungan sendiri.
apa sejatinya yang saya butuhkan. Kembali saya ingatkan, apa kontribusi yang akan kalian berikan untuk umat. Nah, tips ini bisa membawa kita menyelamatkan jurusan yang akan kita ambil. Jadi tidak ada bahasa yang namanya salah jurusan atau salah kampus gitu ya. Mungkin kalau salah jalan bisa jadi, tetapi kalau salah kampus, jika kita jelas kampus yang akan ditujunya, maka itu sejatinya tidak akan mungkin. Maka persiapkan target kalian menjadi lebih jelas. Hari ini adalah penentu. Jika kalian masih kebingungan, jangan pernah berdiam diri. Tanyakan pada orang yang berpengalaman. Karena bisa jadi itulah jalan yang akan memuluskan proses pendidikan kalian. Satu hal yang harus kalian ingat adalah, if you can dream it, you can do it. If you can do it, you can grow it. If you can grow it, you can share it. If you can share it, you can change it. Jadi untuk berubah, ada satu fase yang harus kita lalui. Saya yakin kalian bisa melewati fase ini dengan baik, asalkan kalian niatkan bahwa apapun yang kalian akan lalui, lillahi ta'ala. Demikian barangkali untuk motivasi pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan pertemuan kita di penghujung ini bisa memberikan nilai yang bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.